Insiden tak terduga. Baru tadi sore kamu pulang, sekarang mau pergi lagi? Saka menghela nafas panjang melihat Yura yang saat ini tengah merias wajahnya. Mau bagaimana lagi, Mas? Hari ini ada 2 orang temanku yang ulang tahun tadi siang dan malam ini. Aku janji tidak akan pulang terlalu larut. Terang Yura berharap Saka tidak mempermasalahkan kepergiannya sama seperti hari-hari biasanya. Kamu sendiri mau kemana? Kelihatannya sudah rapi, katanya kamu sakit, tapi kok malah ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Rekan bisnisku mengajak bertemu, daripada merusak pekerjaan lebih baik aku datang. Sahutnya acuh. Untuk apa Yura mempertanyakan itu semua sedangkan selama ini mereka tidak pernah saling peduli satu sama lain. Oh, seperti itu. Yura membulatkan bibirnya sebelum mengoleskan kembali lipstik berwarna merah menyala di bibir tipisnya tersebut. Dirasa penampilannya sudah cukup rapi dan menarik, barulah Yura pamit kepada Saka. Saka sendiri sebenarnya sudah siap pergi, tapi sayangnya belum ada kabar apapun dari Yura maupun Ala. Entah apa yang dilakukan kedua gadis itu sampai detik ini tak kunjung selesai berhias. Sehingga dengan sangat terpaksa Saka menghubungi Ranti, mempertanyakan di mana gerangan istrinya itu berada. Kami sudah di depan kok Tuan, tinggal menunggu Tuan saja. Sahut Ranti. Bergegas Saka mempercepat langkahnya menuju teras depan. Betapa dia terkejut menemukan Ranti dalam keadaan yang berbeda. Selama ini, dia hanya melihat gadis itu mengenakan kaos lengan panjang, kini mengenakan mini dress selutut dengan kedua pundak yang dibiarkan terbuka. Riasan tipis dan rambutnya yang diikat tinggi, menyisakan helaian tipis di sisi kiri dan kanan telinganya membuat Saka hampir saja tak mengenali sosok istri mudanya itu. Om, Saka pasti terkesima ya melihat kecantikan yang dimiliki Ranti. Beginilah kira-kira Om, jika seorang wanita jarang berdandan sekalinya dandan seluruh dunia akan mendecak kagum melihat kecantikannya. Puji Allah sekaligus membuyarkan tatapan Saka yang sedang menelisik Ranti dari ujung kaki hingga rambut. Pria itu menggelengkan kepalanya mengusir desiran aneh yang menyelinap menuju dadanya. Dia bergegas melewati kedua gadis itu untuk menuju ke mobilnya yang ada di garasi. Saka membukakan pintu mobil untuk kedua gadis itu. Sesuai perjanjian, dialah yang akan mengantar dan mengawal sampai mereka berdua pulang kembali ke rumah. Kamu apa-apaan sih bicara seperti itu kepada Tuan? Protes Ranti mumpung Saka masih mengotak-ngatik ponselnya sedangkan dia dan Ala sudah berada di mobil pria itu. Lah, tapi kan itu kenyataan. Kamu gak lihat tadi Tuan? Saka gak bisa ngomong apa-apa saking terpesonanya melihat penampilanmu malam ini. Kamu itu mengada-ngada saja, mana mungkinlah dia terkesima kepadaku. Ranti menggerutu. Sudahlah, jangan lagi dibahas itu, dia datang. Menunjuk Saka yang bersiap untuk membuka pintu mobil. Kedua gadis itu langsung mengatupkan mulutnya rapat-rapat seolah tidak ada pembicaraan apapun di antara mereka berdua. Ranti memilih duduk di depan agar Saka tidak terlihat seperti seorang supir, sehingga membuat Ala terpaksa duduk sendirian di belakang. Di saat Ranti dan Saka saling diam satu sama lain, Ala justru memasang wajah masa membaca pesan singkat yang dikirimkan Fabian kepadanya. Ada banyak susunan acara tertera di pesan yang dikirimkan Fabian, termasuk surprise yang telah dipersiapkan pria itu untuk menyatakan cintanya kepada Ranti. Hati Ala rasanya panas mengetahui Fabian akan mengungkapkan perasaannya memakai persiapan yang sudah matang pula. Ada sedikit rasa iri dan dengki kepada Ranti, tapi dia tidak mungkin mengatakannya secara gamblang, terlebih lagi selama ini mereka menjalin hubungan yang begitu erat dan dekat. Namun Ala tidak menunjukkan apa-apa dari air wajahnya. Dia tidak ingin rasa cemburu yang selama ini dipendam diketahui Ranti, apalagi Fabian. Sehingga dia bersikap biasa saja, begitu pula dalam membahas pesan yang dikirimkan Fabian. Ala bahkan antusias dan mengirim begitu banyak emot, serta stiker melambangkan betapa kini dia sungguh tak sabar menunggu momen tersebut. Sesampainya di rumah, Fabian menepati janjinya kepada Ala dan Ranti. Saka menunggu mereka di mobil. Tidak ada niatnya untuk masuk karena pesta seperti ini merupakan hal yang sangat tidak disukai Saka karena dia membenci keramaian.
Bergandengan tangan Ranti dan ia pamit, tak lupa mereka berdua melambaikan tangan sebagai bentuk kata perpisahan kepada pria itu sebelum masuk. Di ruang tamu hanya ada beberapa orang sama seperti mereka, tamu yang baru hadir. Setelah mengisi buku tamu barulah mereka diarahkan menuju halaman belakang, tempat di mana kini pesta ulang tahun dilangsungkan. Acara sudah dimulai, para tamu undangan sudah memadati area taman hingga pinggir kolam. Di depan kolam itulah kakak dari Fabian tengah bertepuk tangan hendak meniup lilin. Sebelum acara tiup lilin, lebih baik kita mengadakan pesta dansa, bagaimana? Tawar Amsi mendadak mengubah alur pesta. Pria itu tampak mengarahkan bagian dari mereka untuk membawa sebuah lemari kecil berisikan topeng, hal yang sudah biasa digelar di pesta-pesta ulang tahun seperti ini. Semua tamu mendapatkan topeng tersebut, tak terkecuali Ala dan Ranti. Ala tak terkejut sama sekali karena memang ini sudah dibeberkan Fabian melalui chatting tadi. Dia tinggal mengenakan topeng tersebut dan membiarkan Ranti berdansa bersama Fabian. Namun kejadian tak terduga terjadi, tiba-tiba saja Ranti diraih seorang pria yang telah mengenakan topeng sama seperti mereka. Sadar itu bukan Fabian, tentu saja Ala berusaha melepaskan Ranti dari pelukan pria tersebut. Anda apa-apaan main tarik-tarik? Menggantung ucapannya ketika menyadari pakaian yang dikenakan pria itu persis seperti yang dikenakan Saka. Om Saka? Tanyanya menyentak Ranti yang sedang meronta agar pria yang tengah memeluknya melepaskan. Benar, ini saya. Saya sudah menduga ada acara dansa seperti ini, jadi diamlah. Ranti akan bersama saya. Terang Saka membuat Ranti dan Ella diam. Menurut saja apa yang akan pria itu lakukan. Ranti tidak bisa menolak lagi karena Saka ini adalah suaminya. Merupakan hal yang wajar seorang suami tidak mengizinkan istrinya dekat-dekat dengan pria lain. Maka dari itu Fabian yang sudah bersiap untuk meraih tangan Ranti urung. Dia menatap ke arah Ala meminta jawaban. Namun Ala malah meraih tangannya dan mengajak berdansa bersama. Turuti saja. Dia itu Tuan Saka. Seperti yang aku beberkan di chatting tadi, kami tidak akan diizinkan pergi kalau tidak diantarkan dan dikawal. Jadi kamu biarkan saja Thomas ada kejutan lain, bukan untuk Ranti. Bisiknya membuat Fabian pasrah. Mau ditegas pun tiada berguna karena Saka memang jauh lebih berhak dibandingkan dengan dirinya. Fabian tahu semua kehidupan Ranti ditanggung Saka, dan kedua orang tua Ranti itu saling berkaitan dengan kedua orang tua Saka. Dia hanyalah orang asing yang berteman dengan Ranti di luar sepengetahuan Saka. Tuan, kenapa melanggar janji seperti ini? Katanya mau di mobil saja? Gerutu Ranti. Tadinya dia berpikir bisa menikmati pesta seperti yang lainnya. Ini merupakan kesempatan langka, tidak pernah dia ikut acara seperti ini meskipun hanya sekali. Menurut saja atau kamu saya bawa pulang? Tegas Saka membuat nyali Ranti menciut. Dia tidak lagi ingin protes dan mengikuti saja gerakan Saka yang menuntunnya untuk berdansa. Saka yang sedang kesal menangkap sosok Yura berdansa bersama pria lain tiba-tiba saja merasa geli sendiri karena Ranti yang selalu saja salah melangkah. Bahkan beberapa kali menginjak kakinya. Saka senang Ranti tidak serius yang lainnya. Itu artinya gadis ini tak pernah sekalipun melakukan apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Berdansa bersama Ranti, tapi tatapan Saka mengunci pergerakan Yura. Sebenarnya dia tidak ingin masuk, apalagi mengacau acara ulang tahun, tapi tiba-tiba saja saat dirinya ingin keluar untuk membeli minuman, dia malah menangkap sosok sang istri yang datang bersama seorang pria. Saling merangkul pinggang, segala itulah yang mengantarkan Saka berada di tengah-tengah pesta saat ini. Setengah jam acara dansa, akhirnya usai semua lampu kembali dinyalakan dan para tamu diminta untuk membuka topeng. Fabian bergegas berbisik kepada Ala agar membawa Ranti menuju tepi kolam berdekatan dengan posisi sang kakak karena sebentar lagi kembang api akan dilepaskan bersamaan dengan sang kakak yang akan meniup lilin. Ala menyanggupi karena dia memiliki sebuah rencana pula untuk menggagalkan itu semua. Bergegas dia meraih tangan Ranti dan berpamitan kepada Saka. Om, Rantinya aku pinjam dulu ya, acara puncak mau dimulai, kami ingin melihat dari dekat acara dansanya sudah selesaikan jadi kami bisa mengikuti acara seperti yang lainnya. Tuturnya sebelum membawa dan menyeret Ranti.
Saka hanya tersenyum melepaskan topengnya tak memutuskan tatapan dari Ranti. Dia ingin tahu kemana gerangan Allah membawa istri mudanya, dan karena memutus tatapan dari Yura di sanalah istri pertamanya itu mengetahui di sana ada sosok Saka. Bergegas dia menyeret kekasihnya keluar dari area pesta, tidak mungkin dia berlama-lama di sana, takutnya dia malah ketahuan, itu dalam pikirannya. Tergopoh-gopoh Yura melangkah pergi. Sumpah demi apapun dia deg-degan sekarang, memang dirinya dan Saka tidak memiliki komitmen apapun, tapi di dalam perjanjian mereka tertulis dirinya bisa angkat kaki dan pergi jika sudah menemukan kekasih atau pria yang akan mendampingi seumur hidup. Jika mengetahui ini semua, tentu saja semua fasilitas ditarik dan dirinya akan diceraikan. Yura belum sanggup menerima itu semua karena belum mengumpulkan tabungan pasca lepas dari suaminya itu. Kemana dia? Saka mulai mencari, memeriksa satu persatu tamu yang ada di sana. Dia ingin menuntut penjelasan dari Yura kenapa bisa berada di pesta ulang tahun tersebut bersama seorang pria. Jika memang pria itu merupakan kekasih Yura, maka jauh lebih baik agar dirinya bisa melepaskan satu persatu istri yang dia miliki. Namun, setelah mengitari area pesta, Saka tidak menemukan sosok Yura. Dia justru terperangkap di tengah-tengah tamu undangan yang sedang menyaksikan detik-detik acara tiup lilin yang katanya akan diiringi sebuah kejutan. Benar saja. Ketika api di lilin mati, kembang api pun berterbangan. Tadinya Fabian siap berlari untuk menghampiri Ranti untuk menyatakan cintanya, tapi sebuah insiden mengejutkan terjadi. Tiba-tiba saja seorang gadis berteriak diiringi dengan suara tepukan air kolam. Allah sengaja meminta Ranti untuk maju, mengatakan Fabian ingin memberikan sebuah kejutan padanya. Saat melangkah bukannya memberi jalan, Allah justru menyandung kaki Ranti hingga tergelincir ke kolam. Ranti! Panggil Fabian dan Saka serentak. Namun posisi Saka lebih menguntungkan, dia lebih dekat dari kolam dan hanya membutuhkan 1 kali lompatan saja untuk menyelamatkan Ranti yang tak bisa berenang sama sekali, sedangkan kolam tersebut memiliki kedalaman yang sanggup membuat Ranti meronta ketakutan. Jangan takut, saya di sini. Saka meraih Ranti ke dalam pelukannya, menenangkan gadis itu dan menunjukkan bahwasanya kolam itu tidak terlalu dalam untuk tubuh mungil Ranti. Tuan, aku takut. Tangisnya pecah, sudahlah basah masuk ke dalam kolam. Kini dia juga menjadi pusat perhatian orang banyak. Ketakutannya langsung menghilang berganti rasa malu yang begitu amat sangat besar, tapi Saka bergegas menyembunyikannya di dalam dadanya yang bidang. Saka juga menggunakan jaketnya untuk menutupi kepala Ranti agar tidak ada yang sadar siapa gerangan gadis yang tak sengaja masuk dan tidak sengaja terjun bebas ke dalam kolam. Kenapa Ranti bisa masuk dalam kolam seperti itu? Protes Fabian panik, dia ingin menolong tapi sudah keduluan Saka. Gak tahu, sepertinya dia kesandung karena buru-buru ngejar kamu. Kamu sih bikin acaranya di tepi kolam, segala apa salahnya sih agak kesana? Allah malah balik menyerang Fabian agar pria itu tidak curiga ini semua karena sabotase darinya. Sudahlah, jangan dikejar Tuan Saka itu, pemarah aku tidak mau gara-gara ini hubungan antara Ranti dan Tuan Saka itu merenggang. Kamu tidak mau bukan dia ngamuk-ngamuk di sini dan malah mengacaukan acara ulang tahun kakakmu? Cegah Allah agar Fabian tidak melanjutkan langkahnya. Dia senang melihat Ranti ditolong Saka itu, artinya hubungan Ranti dan Saka bisa jauh lebih dekat, dan sepertinya dia menemukan senjata ampuh untuk mendapatkan Fabian. Untuk apa dia repot-repot menjauhkan Ranti dari Fabian? Cukup membiarkan gadis itu berdekatan dengan suaminya sendiri dan menumbuhkan benih cinta. Rasanya cinta halal lebih baik dibandingkan menggunakan cara kotor seperti tadi. Tapi Ranti, biarkan saja dia datang bersama Tuan Saka, otomatis dia pula yang akan bertanggung jawab. Kamu cukup tanggung jawab kepadaku saja dan antarkan aku pulang karena tadi aku nebeng sama Tuan Saka. Allah masih bersikukuh mencegah Fabian agar tidak berlari mendekati Ranti dan Saka. Para tamu juga membiarkan sepasang suami istri itu melewati mereka, seraya berbisik siapa gerangan wanita yang kini berada di dalam dekapan Saka karena beberapa orang dari mereka mengenali sosok Saka yang saat ini telah basah kuyup demi menyelamatkan seorang gadis. Sampai di mobil, Saka meraih jasnya yang ada di jok belakang.
Sengaja dia sering membawa pakaian ganti untuk sekedar berjaga-jaga jika seandainya dia tiba-tiba saja ada dinas keluar kota. Dia menyerahkan jas tersebut kepada Ranti untuk menutupi tubuhnya yang basah. Gaun Ranti yang berwarna putih bersih juga rasanya tak elok dilihat karena seluruh bagian tubuhnya terlihat karena gaunnya menerawang. "Terima kasih Tuan." Tutur Ranti menggigil kedinginan. Masuk kolam tengah malam sepertinya itu bukanlah ide yang bagus dan tidak pula baik untuk kesehatannya. Buktinya saja sekarang dia mulai bersin-bersin, begitu pula dengan Saka. "Kita pulang?" Ranti menganggukkan kepalanya. Apalagi yang bisa mereka lakukan di sana, tentu saja pulang ke rumah merupakan pilihan yang tepat karena tidak mungkin bukan Ranti melanjutkan acara ulang tahun dengan dress yang basah kuyup. "Hai suamimu." Saka langsung saja meminta Ranti menuju kamarnya ketika dia menyadari Yura sudah pulang ke rumah. Pantas saja tadi dia tidak bisa menemukan keberadaan wanita itu di pesta ulang tahun. "Katanya kamu pergi menghadiri acara penting bersama rekanmu, lalu kenapa kamu malah pulang bersama Ranti?" Yura menyipitkan matanya mencari jawaban dari sang suami. Bisa-bisanya Saka pulang bersama Ranti, sedangkan tadi pria itu izin pergi bertemu dengan rekan bisnis. Jangan-jangan pria itu berbohong dan malah menemani Ranti pergi ke acara ulang tahun tadi, karena Yura sempat mendapatkan pesan singkat yang menyebutkan ada kejadian menghebohkan di pesta ulang tahun. Ada seorang wanita yang masuk ke kolam dan tiba-tiba saja Saka memeluk dan membawanya pergi. Saka juga pulang dalam keadaan basah kuyup, semakin membuatnya yakin berita itu benar adanya. Tadinya Yura penasaran setengah mati siapa gerangan wanita yang bersama Saka. Ternyata Ranti, asisten rumah tangganya. "Jangan menodong orang dengan pertanyaan. Jika kau sendiri melakukan kesalahan, menuduhku berbohong, tapi ternyata kau juga melakukan hal yang sama. Katanya datang bersama temanmu, lalu kenapa kau bergandengan tangan, bahkan saling memeluk pinggang dengan seorang pria?" Desak Saka tidak ingin disalahkan secara sepihak karena di sini Yura juga melakukan hal yang bisa menodai pernikahan mereka. Lebih baik Yura berbicara jujur dan dilepaskan secara baik-baik daripada harus main belakang. "Aku berkata jujur, Mas. Tidak sama sepertimu mengaku ada pekerjaan nyatanya, malah bersenang-senang dengan asisten rumah tangga itu. Aku jujurkan tadi kepadamu menyebutkan pergi ulang tahun. Berpelukan katamu, wajarkan jika aku merangkul temanku sendiri dan kamu tidak perlu khawatir, pria itu tak normal sama sekali. Dia jelas-jelas melambai dan tidak menyukaiku. Dia mungkin lebih deg-degan dari dekatmu dibandingkan aku. Jadi kesalahanku di mana? Kenapa kamu malah melemparkan kesalahan kepadaku, sedangkan jelas-jelas kamulah yang berbohong?" Menudingkan jari telunjuknya ke arah Saka. Yura akan mengintimidasi suaminya itu agar tak banyak lagi mengungkit tentang dirinya dan laki-laki yang tadi datang bersamanya ke pesta ulang tahun. Jika Saka mempertanyakan tentang pria yang datang bersamanya, itu artinya Saka melihat apa yang tadi dia dan kekasihnya lakukan. "Aku hanya menemani Ranti setelah menemui rekan kerjaku. Puas kamu?" Tegasnya sebelum melangkah melewati Yura. Enak saja istrinya ini mengatur ini dan itu, sedangkan Yura sendiri tidak mau diatur sama sekali. Yura mendengkus kesal. Mengepalkan tangannya kuat melihat perlakuan sang suami kepadanya. Ada saja jawaban yang dilayangkan Saka agar bisa memenangkan perdebatan. Kapan pria itu bisa mengalah dan mengakui kesalahannya agar pernikahan mereka bisa berjalan sebagaimana mestinya? Yura juga lelah mencari kesenangan dan kasih sayang dari pria lain. Apa salahnya Saka memperlakukannya sebagai seorang istri? Mengikuti langkah Saka dari belakang, Yura berharap ada penjelasan lebih dari sekedar menemani Ranti ke sana. Apa rupanya urusan Saka sampai repot-repot menemani Ranti seperti tadi, sedangkan selama ini pria itu enggan menemaninya bepergian? Dia selalu melepaskannya sendirian, bahkan agar tak diganggu Saka membelikannya sebuah mobil. "Bagaimana dengan asisten rumah tangga yang aku pesan? Aku sudah memberikan uangnya padamu, apakah kamu sudah mencarinya di yayasan?" Tanya Saka sebelum masuk ke kamar mandi. Dia harus segera berganti pakaian sebelum demamnya kambuh lagi. Baru sembuh dia malah berendam ke dalam kolam renang demi menyelamatkan Ranti. "Besok dia sudah bisa bekerja, Mas?"
Aku memilih wanita parubaya yang hampir seumuran dengan ibunya Ranti. Terangnya sebelum duduk di tepi ranjang. Oh, ya, Mas. Bisa kita bicara sebentar? Nanti saja aku harus berganti pakaian terlebih dahulu. Tolaknya halus. Masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri di sana. Alih-alih berbicara dengan Yura usai membersihkan tubuhnya, Saka justru berlalu begitu saja. Dia ingin memastikan bagaimana kini keadaan Ranti mengingat tidak ada seorang pun yang peduli pada gadis itu di sana. Yura, kapan Saka bisa mengandalkan wanita itu untuk mengurus Ranti? Diminta untuk mengelola keuangan agar bisa memantau segala sesuatu tentang sekolah maupun keperluan Ranti sampai detik ini belum ada satupun laporan baik yang didapatkannya. Ranti malah memberikan laporan yang membuat Saka sedikit kecewa kepada sosok Yura. Diberi kepercayaan malah dikhianati begitu saja. Entah untuk apa uang sebanyak itu, sedangkan dia memberikan uang bulanan yang sangat fantastis, belum lagi belanja bulanan. Saka juga menanggung biaya Yura ke salon secara rutin, pembayarannya pun sekaligus setiap bulannya, jadi sangat tak elok rasanya jika Yura masih korupsi uang untuk Ranti. Mas, kamu mau kemana lagi? Cegah Yura bergegas menghampiri Saka yang ingin membuka pintu kamar. Tadinya pria itu mengatakan tunggu sebentar, sekarang dia sudah selesai tapi malah beranjak pergi, bukannya duduk diam di sampingnya dan mendengarkan dia berbicara. Mau minum? Aku haus. Itu ada air mineral. Kamu mau mencari minuman seperti apa lagi di dapur? Atau sebenarnya kamu ingin menemui Ranti, kan? Saka menganggukkan kepalanya. Aku ingin melihat bagaimana keadaannya. Biar aku saja. Aku tidak yakin kamu melakukannya dengan baik karena apapun yang berhubungan dengan Ranti selalu saja berantakan. Bahkan kamu tidak melayani Bibi dengan baik sampai dia meninggal dunia. Sindirnya membuat Yura mendengkus. Masih saja membahas tentang Bibi sedangkan selama ini dia selalu berusaha mencari perhatian, tapi perhatian Saka justru tertuju kepada wanita parubaya itu. Tadinya Yura berpikir setelah Bibi meninggal dunia, maka dia bisa bersenang-senang bersama Saka. Ranti akan angkat kaki bersama kakaknya ke Bandung dan dirinya akan bebas. Nyatanya apa kepergian Bibi justru membuatnya semakin tergeser dari Saka. Saka mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Tidak mungkin bukan tiba-tiba saja dia nyelonong dan malah menemukan Ranti dalam keadaan tidak baik. Memang mereka berdua suami istri, tapi tetap saja harus meminta izin kepada Ranti terlebih dahulu sebelum berlaku lebih kepada istri mudanya itu. Ranti menyaut, meminta Saka menunggu terlebih dahulu karena kepalanya tiba-tiba saja pusing usai mandi. Susah payah dia membawa langkahnya untuk menemui Saka di depan pintu. Dia juga memaksakan senyuman agar Saka tidak khawatir padanya. Kau baik-baik saja? Tanya Saka menatap Ranti dari ujung kaki hingga rambut. Tidak ada bedanya, hanya saja wajah Ranti sedikit pucat daripada biasanya. Ranti mengangguk. Gak apa-apa Tuan, palingan dibawa tidur langsung enakan. Kau yakin tidak ada yang perlu lagi dikhawatirkan atau saya panggilkan Alex untuk memeriksa keadaanmu? Gak usah Tuan. Aku udah biasa kok seperti ini. Tuan sendiri bagaimana, gak demam lagi kan gara-gara masuk kolam tadi? Tangan Ranti terulur untuk menyentuh dahi Saka. Namun itu semua malah membuat Saka menyadari satu hal. Suhu tubuh Ranti jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang sehat. Dia menangkap pergelangan tangan gadis itu agar tak menarik diri. Berbalik. Kini Saka yang menempelkan punggung tangannya di dahi Ranti dan menemukan kepastian bahwa istrinya ini sekarang demam. Ikut dengan saya. Saka menyeret Ranti masuk ke kamarnya, meminta Ranti untuk berbaring di tepi ranjang dan menyelimutinya. Gantian, kemarin Ranti menjaganya hingga pagi, sekarang dia akan melakukan hal yang sama pula. Saya akan di sini menemanimu. Untuk apa Tuan? Jika itu hanya akan membuat Tuan malah sakit, lalu siapa yang akan menjaga? Gak mungkin kan kita sama-sama terbaring sakit, nanti siapa yang akan dimintai pertolongan? Apa mungkin Nyonya Yura mau membantu kita? Kalau aku sendiri ragu dia mau. Kalau saya tidak di sini, lalu kamu kenapa bagaimana? Untuk apa Tuan di sini kalau hanya untuk melihat saya? Tak perlu, lebih baik Tuan pergi ke atas dan tidur.
Toh saya di sini cuma tidur dan besok pagi saya yakin akan sembuh seperti sedia kala. Ranti menenangkan Saka. Sangat tidak lucu ada orang sakit pula yang akan menemaninya yang ada mereka berdua akan tumbang nantinya. Sedikit berdebat dan terjadi percekcokan yang cukup alot. Akhirnya Saka setuju dia beranjak pergi menuju kamar tapi tetap menoleh sesekali sebelum benar-benar meninggalkan Ranti sendirian. Rasanya amat berat karena tak bisa membalas apa yang telah diberikan kepadanya. Paginya, Saka sudah bangun dia bergegas turun ke bawah beruntung acara masuk kolam semalam tidak membuatnya demam kembali. Sehingga dia bisa melakukan tugasnya. Sebagai seorang suami dia ingin memeriksa bagaimana kini keadaan Ranti yang ada di kamar belakang. Sebelum menemui Ranti, niat hati Saka ingin membuat sarapan. Simpel saja tapi, sayangnya tidak ada bahan makanan apapun di dapur. Dia ingat Ranti mengatakan ada sedikit bahan makanan yang dibelinya kemarin. Istrinya itu sudah beberapa kali masak itu artinya tak ada lagi yang bisa dia olah lagi. Saka memesan makanan melalui ojek online untuk dirinya dan Ranti. Untuk Yura dia bisa berusaha sendiri itu pikiran Saka. Bagaimana keadaanmu? Saka membawa segelas air hangat sekedar untuk memeriksa bagaimana keadaan Ranti sambil menunggu makanan yang dia pesan datang. Sudah mulai membaik, Tuan. Seperti yang aku katakan semalam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Minumlah ini terlebih dahulu, saya akan menghubungi Alex untuk memeriksa keadaanmu. Menyerahkan segelas air hangat kepada Ranti. Gadis itu menganggukkan kepalanya dan menerima gelas yang di tangan Saka menghabiskan air minum tersebut hingga tandas karena dia memang tidak ingin berlama-lama sakit seperti ini. Masih banyak urusan di kampus yang harus diselesaikan dia juga tidak enak jika harus merepotkan Saka. Tak berselang lama Alex datang. Sudah biasa berkeliaran di rumah Saka dari pria itu lajang otomatis, dia juga enteng menemui Saka yang mengatakan dirinya kini ada di kamar Ranti. Meskipun Yura melarang Alex tapi, dia tidak bisa dilarang sama sekali karena pria itu tidak pernah menyukai sosok Yura yang dianggapnya sebagai wanita yang hanya memanfaatkan temannya saja. Keluarlah istrimu sangat cerewet sekali, aku akan memeriksa keadaan Ranti. Usir Alex mengibaskan tangannya agar Saka beranjak pergi. Sakit sekali terasa telinganya mendengar Yura menyeru-nyeru Saka. Wanita itu tidak terima bangun di pagi hari tapi, suaminya malah menghilang. Dalam pikirannya ada di ruang kerjanya atau ruang tamu tapi malah nongkrong di kamar Ranti. Hati Yura panas dan sakit hati atas kelakuan Saka. Demam biasa sedikit masuk angin, tutur Alex setelah memeriksa keadaan Ranti. Gadis itu tersenyum. Terima kasih ya dokter telah mau repot-repot meladeni permintaan majikan saya. Padahal saya hanya demam biasa di bawah tidur pun pasti sembuh. Sahutnya kembali menurunkan lengan panjang bajunya yang tadi sempat digulung agar Alex bisa menyuntikkan obat di lengannya tersebut. Itu artinya dia memiliki perhatian yang cukup besar kepadamu. Lebih baik kamu terima semua perhatian itu kalau perlu tikung dia dari Yura. Bisik Alex. Dia sedikit tertawa di ujung kalimat agar Ranti tidak terlalu mengambil serius apa yang dia katakan. Ya, meskipun dia sendiri sebenarnya serius atas ucapannya. Mana mungkin saya mengambil perhatian majikan saya sendiri sedangkan saya? Kamu itu istrinya jadi sudah sepantasnya kamu mengambil perhatian dari suamimu dan saya menilai kamu itu layak untuk menjadi pendamping Saka. Kalau butuh bantuan, saya siap membantu. Seperti yang kamu ketahui saya ini seorang dokter dan biasa bergelut dengan obat. Segala macam obat saya miliki termasuk obat. Alex menggantung ucapannya tak lagi melanjutkan. Dia hanya mengedipkan satu matanya. Katakan saja kalau kamu membutuhkan obat agar suamimu melakukan tugasnya sebagai seorang suami padamu. Ranti tersenyum kecut. Mengusap tengkuknya. Ada-ada saja yang dikatakan pria ini sedangkan dia tidak pernah sekalipun berpikiran ke arah sana. Ya. Meskipun sebenarnya dia ingin melangkah lebih jauh, tapi dia ingin berpikir-pikir lagi takutnya nanti malah salah melangkah dia patah hati dan Saka malah pergi.